Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya. Nah, kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda ya di kelas 2. Pada hari ini kita akan membahas mengenai istilah kaulinan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, coba sekarang keluarkan buku bahasa Sunda kalian. Kita buka halaman 22 ya. Di sana kan ada penjelasan dulu ya tentang istilah kaulinan. Nah, kaulinan kan pasti kalian sudah tahu ya, kaulinan itu adalah permainan. Nah, titenan kalimat dihandap. Coba nih lihat kalimat di bawah ini ya. Ada barudak keur ucing sumput di buruan. Yang kedua, memeh prak kudu hompimpah heula. Nah, di dalam kalimat tersebut itu ya ada beberapa istilah kaulinan. Di antaranya ya yang digaris bawahi ada ucing sumput, kemudian ada hompimpah ya. Nah, dina kalimah di luhur aya kecap ucing sumput jeung hompimpah. Eta kecap-kecap teh kaasup kana istilah kaulinan. Nah, jadi ya kata ucing sumput dan hompimpah itu termasuk ke dalam istilah permainan ya. Nah, istilah kaulinan sejenna di antarana aya suten, galah, beklen, congklak, gatrik, jeung sajabana ya. Jadi istilah kaulinan yang lainnya itu ada suten, ada galah, kemudian ada beklen, congklak, gatrik, dan lain-lain ya. Masih banyak loh istilah kaulinan yang lainnya. Misalnya ada apa lagi? Coba aya layangan ya. Kemudian ada kalang. Kalang itu bermain apa coba? Kalang itu bermain kelereng ya. Kemudian ada galah, ada sonda. Nah, masih banyak ya kaulinan yang lainnya. Nah, coba sekarang ya buka bukunya halaman 23. Nah, prakjieun kalimat tina kecap-kecap dihandap. Nah, di bawah kan ada beberapa gambar ya. Ada 10 gambar anak-anak ya. Dimana yang pertama nih ada kata suten ya. Coba kalian buat kalimatnya bagaimana? Nah, ibu guru kasih contoh dulu ya. Misalnya nih, saacan mulai permainan urang suten heula. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada main bal ya. Nah, kemudian yang ketiga ada jaga. Nih pasti kalian bingung ya kalau jaga mah. Jaga itu misalnya seperti ini nih. Nah, di sana kan sedang permainan petak umpet ya. Nah, yang itu yang apa sih anak yang pertama itu ya yang sedang berjaga. Nah, dia itu yang kalah nih. Misalnya kayak gini. Danu kabagian jaga uucingan. Misalnya kayak gitu ya. Ucing sumput. Nah, Danu kabagian jaga ucing sumput di buruan imahna atau di buruan imah misalnya seperti itu ya. Kemudian gatrik. Arya keur gatrik, keur main gatrik di buruan. Nah, setelah itu ya gambar yang kelima ada kalang. Bisa ya kalau untuk kalimat yang kalang. Kemudian yang keenam juga ada kata congklak ya. Selanjutnya yang nomor 7 ada langlayangan. Kalau langlayangan mah pasti gampang ya. Misalnya Adi keur main langlayangan di lapangan jeung babaturana. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada sondah. Yang ke-9 itu galah ya katanya. Dan
Yang ke-10 ada kojo. Nah, kemudian nih yang ke-10 ada kojo ya. Kojo itu apa sih? Kelereng yang biasanya paling diunggulkan atau dijagokan ya. Contohnya nih, kalimatnya seperti ini. Kaleci bodas anu panggedena sok dipake kojo. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu hanya contoh saja. Jadi, kalian harus membuat kalimatnya dengan kata-kata sendiri ya. Gak apa-apa, gak usah sama dengan yang ibu guru contohkan barusan ya. Jadi kalian hanya membuat kalimat ya. Tadi ada suten, main bal, jaga. Kemudian ada gatrik, kalang, congklak, langlayangan, sondah, galah, dan kojo ya. Itu ada di halaman 23 sampai halaman 25 ya. Hanya 10 nomor saja. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalau masih ada yang belum difahami, boleh kalian tanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.